guys, my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, Oki입니다. Di video kali ini aku bakal membahas kata-kata yang sering banget diucapin sama idol di Korea. Nah, buat kalian yang ngefans banget sama idol-idol di Korea, video ini cocok buat kalian. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas kata-kata yang gampang banget dan basic banget. Jadi buat kalian yang udah sering banget nonton, pasti beberapa udah kayak nggak asing sama kata-kata di sini. Tapi it's okay, kalau misal kalian merasa video ini terlalu beginner buat kalian, kalian bisa tulis di komentar, Kak, aku mau lagi dong video yang kayak gini tapi yang lebih advance. Kalian bisa tulis ya di komentar. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama, ini pasti kalian udah tahu banget, yaitu 안녕하세요. 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 Nah, 안녕하세요 itu adalah tulisannya. 안녕하세요. Nah, 안녕하세요 ini kalau misal kalian ngomongnya cepat, jadinya 안녕하세요. 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 Nah, tapi kalau kita ngomongnya pelan-pelan, 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Oke, jadi annyeonghaseyo ini tuh diucapin sama idol-idol kalau misal mereka mau mulai suatu percakapan. Misal mereka mau ngomong di interview, mereka mau ngomong di V-Live, mereka mau ngomong di manapun, mereka pasti ngomong annyeonghaseyo. Sama kalau kita ngomongnya halo atau hai. Oke, aku tahu kalian pasti udah tahu annyeonghaseyo itu apa. Di seluruh dunia ini pasti udah tahu annyeonghaseyo itu apa. Jadi kita langsung next ke nomor 2. Nah, yang kedua adalah 인사드리겠습니다. 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 Nah, ini artinya adalah kami akan memperkenalkan diri. Nah, ini emang fungsinya untuk mereka ucapin sebelum mereka memperkenalkan diri. Jadi biar kalau pas memperkenalkan diri itu kompak. Nah, gitu guys. Jadi biasanya mereka ngomongnya itu pertama 안녕하세요. Terus 인사드리겠습니다. Terus mereka ngomong boyband atau girlband mereka apa dengan apa namanya gerakan mereka. Oke. Karena aku ARMY jadi aku tanya yang BTS. 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 방탄소년단입니다. Kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga sering banget diucapin idol, tapi mereka seringnya ngomong ini itu di kayak V-Live atau di Twitter mostly. Karena ini tuh kayak ketika mereka ngedrop sesuatu, misal trailer atau MV, mereka pasti ngomong ini. Coba tebak apa? 잘 보셨나요? 잘 보셨나요? Apakah kamu melihatnya dengan baik? Jadi istilahnya adalah, apakah kamu sudah melihatnya? Kayak gitu. Misal mereka mengeluarkan trailer, mereka tanyanya kayak gini. 트레일러 잘 보셨나요? 트레일러 잘 보셨나요? Apakah kalian melihat trailernya dengan baik? Atau apakah kalian sudah melihat trailernya? Trailer 잘 보셨나요? Atau biasanya mereka cuma tanya kayak gini. 잘 보셨나요? Oke, gampang kan? Kita lanjut ke nomor 4. Nah, yang keempat ini adalah kata-kata yang sering juga diucapin, yaitu ketika kalian disuruh nunggu misal MV atau comeback mereka yang akan datang. Mereka bakalan bilang 기대해 주시기 바랍니다. 기대해 주시기 바랍니다. Tolong menunggu ya, tolong ditunggu ya. Nah, kadang mereka juga ngomongnya 기대해 주세요. 기대해 주세요. Nah, tapi kalau misal versi yang lebih formal lagi, mereka bilangnya 기대해 주시기 바랍니다. 기대해 주시기 바랍니다. Oke, lanjut ke 5. Ini tuh sangat sering banget diucapin. Yaitu ketika kalian tuh udah nyemangatin bias kalian, nyemangatin idol favorit kalian, terus mereka berterima kasih kepada kalian. Jadi mereka bilangnya 응원해 주셔서 감사합니다. 응원해 주셔서 감사합니다. 응원해 주셔서 감사합니다. Nah, 응원하다 itu artinya adalah untuk support atau mendukung. Dan 주셔서 itu kayak untuk. Jadi kalau misal kalian terima kasih sudah membantu, itu 도와주셔서 감사합니다. Nah, berterima kasih karena sudah mendukung itu 응원해 주셔서 감사합니다.
Nah, yang 감사합니다 pasti kalian udah tahu kalau artinya adalah terima kasih. Ini sering banget diucapin, terutama di tweet-tweet gitu, karena misal mereka habis menang award, karena kalian udah kerja keras ngevote, pasti mereka bilangnya 응원해 주셔서 감사합니다. Nah, kalau misal lightstick di bahasa Korea itu artinya adalah 응원봉, 응원봉, lightstick. Nah, ini tuh artinya kayak stick untuk mendukung. Ya kan? Tadi kan kalian udah tahu kalau misal 응원하다 itu artinya adalah mendukung, ya kan? Terus 응원봉 itu artinya adalah lightstick. Nyambung gak sih? Ya kan? Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ini biasanya sering diucapkan pas award, dimana mereka itu udah dapat award karena kerja keras mereka. Terus mereka biasanya ngomong gini, terima kasih, nantinya kami akan bekerja lebih keras lagi gitu. Kayak nantinya kita akan berusaha lebih keras lagi, untuk berusaha lebih baik lagi. Pasti mereka bilang kayak gitu kan. Nah, kata-katanya adalah 열심히 노력하겠습니다. 열심히 노력하겠습니다. 열심히 노력하겠습니다. 열심히 노력하겠습니다. Nah, 열심히 itu artinya adalah bekerja dengan keras, kayak dengan rajin. Jadi kalau misal kalian bilangnya 열심히 공부하다, itu artinya adalah belajar dengan rajin, belajar dengan keras. 노력 di sini artinya adalah usaha. 노력하겠습니다 itu artinya akan usaha. 열심히 노력하겠습니다 akan usaha dengan lebih keras atau dengan lebih baik. Nah, makanya di situ dia bilang 열심히 노력하겠습니다. Atau kalau misal kalian pengen ngomong lebih versi pendeknya, kalian bisa ngomong 열심히 하겠습니다. Jadi apapun itu 열심히 하겠습니다. Akan melakukan dengan lebih giat. Apapun itu kegiatannya. Jadi ini kayak kalau misal kalian bilangnya 열심히 하겠습니다, itu berlaku untuk semuanya. Kalau misal kalian bilang 열심히 노력하겠습니다, kalian akan berusaha untuk giat dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu. Itu. Nah, ini sebenarnya nggak cuman dikatakan idol, ini juga banyak orang Korea yang ngomong kayak gini, terutama mereka yang kayak habis kerja sama partneran, terus habis itu kayak 열심히 노력하겠습니다, 열심히 하겠습니다. Kalian bilang kayak gitu. Kalian juga bisa bilang ke orang tua kalian kalau misal kalian bakalan belajar dengan lebih giat lagi, 열심히 하겠습니다. Atau kalian bisa bilang 열심히 공부하겠습니다. Oke? Nah, yang ketujuh ini adalah mereka berterima kasih. Again, ini 덕분에 biasanya di awards. Mereka berterima kasih kepada fans-fans mereka. Jadi mereka ngomongnya kayak gini. 우리 덕분에 우리 덕분에 berkat bla 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 kami. Nah, bla 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 ini atau titik-titik ini bisa diisi sebagai fandom, nama fandom. Jadi misal bisa ARMY, MOA, Engine, Blink, Mitzi, apapun itu kalian bisa isi di titik-titiknya. Jadi misal aku kasih contoh ARMY ya, karena aku sukanya BTS, mohon maaf. Jadi kalau misal ARMY itu di tulisan Hangulnya itu ARMY. Jadi bilangnya adalah 우리 ARMY 덕분에. Karena ini berkat ARMY. Nah, lanjutannya bisa kayak kami bisa sampai sini berkat ARMY yang udah ngedukung. Nah, kayak gitu. Kalian juga bisa ganti ini, misal 우리 엔진 덕분에. Nah, ini kalian bisa tambahin 들, biasanya mereka tambahin 들, tapi kadang juga enggak. Jadi kayak kadang kan kalau misal kita ngomong, kita nggak terlalu memperhatikan grammar ya. Jadi kalau misal mereka mau ngomong ke ARMY yang jelas jumlahnya lebih dari satu, mereka bilangnya 우리 ARMY들 덕분에. Atau 우리 모아들 덕분에, 우리 엔진들 덕분에. Nah, tapi karena apa ya, kalau misal kita ngomong kan nggak terlalu memperhatikan gramatikal juga sih. Jadi mereka ngomong kayak 우리 ARMY 덕분에, itu udah nggak apa-apa guys, karena kita tahu kan kalau ARMY itu jumlahnya nggak cuma satu, jadi nggak usah lah dikasih jamak. Jadi del itu adalah menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Kalian kalau misal mau bilang teman-temanku gitu, kalian bilangnya 친구들. Tapi kalau misal teman kalian cuma satu, jadi cuma 친구, kayak gitu ya. Jadi
kalian tahu kalau misal bias kalian lagi berterima kasih kepada kalian, jadi kalian nggak clueless mereka itu ngomong apa sih sebenarnya di awards gitu. At least kalian kalau misal nonton bias kalian pas awards, kalian tahu kalau bias kalian tuh lagi berterima kasih kepada kalian, berterima kasih kalau kalian udah mendukung mereka selama ini gitu. Ya kan? Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, yang ke-8 ini tuh sebenarnya nggak cuman sering diucapin idol. Ini juga sering diucapin sama orang Korea yang biasanya memulai sesuatu yang baru. Misal, memulai posisi pekerjaan yang baru, atau mulai di organisasi yang baru, atau misal, pokoknya memulai sesuatu yang baru lah. Jadi ini kayak, misal ada idol baru gitulah, terus mereka kayak ngomong, 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. Ini kalian kalau nonton drakor pasti juga sering banget dengerin 잘 부탁드립니다. Jadi, apa sih sebenarnya artinya itu? Artinya, intinya adalah mohon dukungannya. Jadi, karena kalian kayak masih baru, jadi kalian butuh dukungan atau butuh support. 잘 부탁드립니다. Mohon supportnya, mohon dukungannya, mohon bantuannya, kayak gitu. Biasanya kalau di drama-drama, artinya adalah mohon bantuannya, ya. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 부탁 sendiri artinya adalah permintaan. Tapi kalau misalnya 잘 부탁드립니다 itu artinya adalah mohon dukungannya, mohon supportnya, mohon bantuannya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini gak cuma idol juga sebenarnya, tapi kita pasti sering banget dengerin idol ngomong kayak gini ketika 촬영 itu apa ya? Syutingnya itu udah kelar. Jadi misal kalian biasanya nonton ini gak sih kayak behind the scene dari idol kalian pas mereka syuting, terus kayak syutingnya udah kelar, terus mereka bilang 수고하셨습니다. 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 Nah, ini kalian juga bisa ngomongnya ke orang-orang sekitar kalian. Kalau misal orang-orang sekitar kalian udah bekerja dengan keras, kalian bisa menghargai kerja keras mereka dengan ngomong 수고하셨습니다. 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 Terima kasih sudah bekerja keras. Nah, ini tuh kalau misal kalian mau ngucapin ke orang yang akan bekerja, itu bilangnya 수고하세요. 수고하세요. Selamat bekerja keras. Jadi intinya kita tuh kayak menyemangati orang tersebut untuk bekerja. Nah, kalau misalnya mereka udah selesai kerja, kita bilang 수고하셨습니다. 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 Terima kasih telah bekerja keras. Jadi antara sebelum dan sesudah itu beda, karena kalau misal sesudah itu kan mereka udah melalui ini semua gitu. Jadi udah bentukannya itu lampau. Kalau misal yang pertama 수고하세요 itu kita menyemangati. 수고하세요. Selamat bekerja keras. Sedangkan 수고하셨습니다 itu terima kasih sudah bekerja keras. Nah, kalau misal kalian mau bilang ke teman kalian, kalian tinggal bilang 수고했어 atau 고생했어. Karena ini bentuk informalnya ya. 수고했어. 고생했어. Atau kalau misal kalian mau bilang ke orang yang lebih tua daripada kalian bisa bilang 수고했어요, 고생했어요, 수고했어요, 고생했어요. Oke? Dan yang terakhir adalah 감사합니다. 감사합니다. Pasti mereka terakhirnya ngomong 감사합니다, ya nggak sih? Karena kita tadi udah dari awal ngomong pertama adalah 안녕하세요, berarti ditutup dengan 감사합니다. Oke guys, kasih tahu aku poin mana yang menjadi favorit kalian. Kalau aku favoritnya adalah nomor 6. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!